Orang muda semuanya, kita lanjutkan kembali untuk siang hari ini di topik kita, yaitu cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab cicilan. Dan juga tadi kita sudah berbicara ya mengenai mobile JKN gitu ya Pak. Yang mungkin ini perlu ditegaskan kembali kepada orang muda semuanya supaya jelas bagaimana cara mendaftarkan diri untuk membayar cicilan untuk rehabnya ini sendiri. Oke, silakan Pak Sino Haji. Baik, terima kasih Ibu. Tadi salah satu cara untuk mendaftar program rehab itu kita sediakan layanan mandiri, boleh dari Bapak Ibu peserta sendiri melakukan pendaftarannya, baik dari rumah di mana saja bisa. Itu dari aplikasi mobile JKN namanya. Aplikasinya dapat Bapak Ibu download dari App Store atau Play Store. Nanti kalau sudah mendownload, terlebih dahulu lakukan registrasi akunnya, akun untuk mobile JKN-nya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil lakukan registrasi, nantinya akan ada beberapa pilihan menu di dalam aplikasi mobile JKN tersebut. Nah, untuk rehab sendiri, biasanya nanti akan muncul paling atas di tampilan aplikasi kita. Jadi nanti langsung dapat Bapak Ibu pilih rehab, setujui syarat dan ketentuan yang tampil seperti itu. Setelahnya Bapak Ibu akan diminta untuk memilih jumlah bulan cicilannya berapa kali, akan ada juga rinciannya berapa rupiahnya per bulan per cicilannya seperti itu. Jadi nanti di aplikasinya sendiri bisa Bapak Ibu simulasikan, bisa pilih-pilih dahulu mau berapa bulan cicilannya. Setelah pilih nanti akan tampil tampilan berhasil mendaftar seperti itu. Oke, orang muda semuanya, itu tadi ya penjelasan untuk orang muda melalui aplikasi ya. Jadi kalau orang muda boleh download dulu aplikasinya dari Play Store atau App Store ya. Tergantung orang muda semuanya untuk memilih ya untuk pembayaran itu tadi. Di sana nanti tampilannya sudah ada. Tergantung orang muda boleh ikuti gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sino Haji, dan kami beritahukan kembali buat orang muda semuanya untuk cara tepat melunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab cicilan. Ya, ini bagi yang sudah menunggak gitu ya. Jadi tadi udah dijelaskan di awal bahwa boleh minimal 2 bulan dari tunggakan, maksimalnya itu misalnya 12 bulan gitu ya. Jadi yang menunggak programnya itu 24 bulan atau 2 tahun sudah menunggak, ini ada kemudahan untuk rencana cicilannya gitu ya. Jadi minimal dicicil itu 2 bulan, itu yang boleh kita informasikan buat orang muda semuanya. Baik, terima kasih untuk Pak Sino Haji, dan terima kasih juga buat orang muda semuanya. Kita masih bersama di topik kita, yaitu cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab cicilan. Ya namanya rehab gitu ya kan, nggak sekaligus langsung dibayar. Nah, tapi sebelum kita ke Pak Ariston Ginting mungkin Pak Sino Haji ya, ini untuk layanan yang disediakan oleh BPJS, kalau seandainya dia masih dalam posisi menunggak rehab gitu, kalau misalnya dia tiba-tiba sakit gitu ya, apakah fasilitas ini masih boleh digunakan seperti itu Pak? Untuk peserta kita yang menunggak dan tiba-tiba butuh layanan seperti itu, kebetulan program ini bukan ditargetkan untuk bisa langsung digunakan nantinya BPJS-nya. Jadi memang peruntukannya bagi peserta kita, Bapak Ibu yang menunggak dan mempunyai rencana untuk mencicil seperti itu, tidak langsung digunakan. Nantinya kepesertaan BPJS-nya akan aktif kembali setelah seluruh cicilannya selesai seperti itu, dan disitulah baru bisa digunakan untuk BPJS-nya.
Oh begitu ya. Jadi kalau masak iya Masih belum bisa. Oke, baik terima kasih Pak. Itu pertanyaan yang juga muncul tiba-tiba dari pikiran saya juga orang berkata dari pikiran. Dan terima kasih orang muda semuanya. Jangan lupa nanti di akhir acara ini kita akan sediakan 3 bingkisan buat pertanyaan kami. Pertanyaannya tentunya nanti seputaran apa yang sudah kita diskusikan. Atau mungkin Pak Sinuasi boleh langsung berikan pertanyaannya satu dari Pak Sinuaji atau gimana gitu supaya nanti para pendengar yang berinteraktif sempat untuk memikirkan jawabannya dan Sampaikan pertanyaannya, syarat minimal untuk dapat mengikuti program rekap sendiri berapa bulan? Gitu. oh gitu. Ya. Ya mungkin ulang Pak biar ini. Pertanyaannya, berapa bulan syarat minimal peserta menunggal dapat mengikuti program rekap? Oke, orang muda semuanya, pertanyaan yang pertama itu tadi ya berapa bulan minimal syarat boleh membayar yang menunggak gitu ya. Oke, itu silakan di 0821 688 5545 atau di Facebook Sony Novina, juga di Facebooknya LBK FM Kaban Jahe. Oke, orang muda semuanya, kita masih lanjutkan untuk kebersamaan kita hingga nanti ke jam 5. Lanjut dulu kepada narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Ariston Ginting dari Barus Jahe. Mungkin Pak Ariston kenalin diri dulu untuk perjumpaan kita. Coba Pak Ariston. Ariston Ginting, kader JKNKIS, sukarelawan, kantor cabang Kaban Jahe, BPJS Kesehatan Kaban Jahe. Daerah binaan saya, Kecamatan Berjahe, ada 6 desa, dari Desa Berjahe, Sukajulu, Sukanalu, terus Desa Sinaman, Semangat, sama Rumah Amis Tambunan. Saya bekerja, saya menjadi kader JKNKIS mulai 14 Mei 2018 sampai sekarang. Lama. Ya, sekitar 6 tahun gitu ya. Jadi suka duka jadi kader ini ya. Mak, saya mau tanya dulu, jangan Iya. bukannya dulu. Bukan Awalnya Bapak menjadi kader JKNKIS ini gimana ceritanya? ceritanya gini, sebelumnya ada juga saya ngikut kader yang kemarin di Spangnem di Utama. Semenjak itu saya mengikuti. Terus kemarin ada ditelepon dari kantor karena nomor HP saya ada tinggal di kantor, ditelepon. Terus disuruh datang ke kantor. Sejak itu saya bergabung gitulah. Iya, waktu awalnya itu syarat-syaratnya apa ya Pak? Syaratnya dia intinya kalau kader ini nggak ada gajinya gitu, sukarelawan. Makanya nggak susah juga. Cara kawan-kawan ini aja sekarang kami kawan pun nggak ada di Kaban Jahe ini Bu. Kami ada kuota di Kaban Jahe ada 7, sekarang masih 6. Aturnya dapat kami kuota 2 di Kaban Jahe, dan kalau sukarelawan susah carinya di tanah kami Bu. Oh gitu ya. Berarti kalau di Barus Jahe sendiri yang menjadi sukarelawan itu Bapak sendiri atau mana ada teman Bapak yang lain? Nggak ada Bu, di tanah Karo. Di Tanah Cuma Karo? sendiri. Cuma sendiri gitu Iya. ya. Iya. Lantaran sukarelawan itu. Iya. Iya. Gitu ya, sukarelawan suka tidak melarang. Iya, jadi pengalaman Bapak menjadi relawan ini tadi gimana ya Pak? Ini namanya kan sosial Bu. Aha. Mesti harus ada jiwa sosial. Kalau kita masalah cerita ekonomi ini nggak jalan Bu. Gitu. Iya. Lalu apa saja yang Bapak kerjakan sebagai relawan itu? Sukarelawan. Tugasnya Bu, tugasnya kader, kita mengingatkan iuran, mengingatkan sama peserta, terus mengumpulkan iuran berjalan yang kita kumpulkan tiap bulan itu hampir 150 kakak. 150 kakak. Iya. Itu dari berbagai kelas atau hanya kelas yang mana? Kelasnya macam-macam, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh begitu ya? Iya, 3 kelas Bu. Oh berarti Bapak yang mengutip uang dari mereka, setelah itu Bapak setorkan ke mana? Dia persyaratan Bu, maksud juga kalau untuk jadi kader ini, dia mesti bergabung dengan BPOB Bu. Maksudnya pembayaran online dari bank,
Iya. Jadi kita pembayarannya langsung Bu, gitu. Oh gitu, ya, dari Grup akun B. Bapak sendiri. Iya Bu, Jadi kita Bapak menerima dari peserta itu tunai Bu. tunai. Iya Bu. Oke. Lantas sudah sejak 2018. Kira-kira kendala yang Bapak hadapi sendiri menjadi sukarelawan itu apa aja ya Pak? Kalau kendalanya Bu, ini pun termasuk musim Bu. Cuaca. Kadang kalau di lapangan Cuaca udara atau cuaca uang ekonomi? Ekonomi pun pengaruh Bu, apalagi sekarang musimnya wortel ini lagi murah. Data pun kita pesertanya agak segan pula jumpa. Pengaruh wortel, harga pun wortel pun murah. Lalit sen. Gitu Bu. Iya. Kalau dari cuaca sendiri Pak? Kalau cuacanya lantaran kadang Bu pagi kan mau berangkat kita hujan, gitu. Musimnya kadang Bu. Iya. Kadang Bapak berkendara atau jalan kaki? berkendara sepeda motor. Oh, naik sepeda Iya. motor ya. Jadi itu salah satu dukanya. Mungkin masih ada dukanya. Nanti sukanya belakangan aja. Iya. Kendalanya ini kan selain daripada harga. kendalanya Bu, ini kadang pesertanya kita jumpai mungkin nggak berada di tempat lagi atau udah pindah ke luar daerah gitu loh Bu. Oh, dia nggak katakan sama Bapak apa? Sewaktu Bapak misalnya berkomunikasi dengan para peserta ini, apa Bapak tidak minta kontaknya gitu Pak? Kita kunjungannya langsung Bu. Bukan pernah pengalaman Bu di kawan ini kita telepon, ada nomor HP aktif, kita telepon, kita tanya di mana alamat tepatnya. Saya masih di luar kota katanya, kita telepon sekali lagi Bu, nggak ngangkat lagi. Oh, kita udah diblokir Bu. Sejak itu saya nggak pergunakan nomor HP lagi, kita kunjungan langsung cari aja Bu sampai dapat. Oh gitu. Iya. Ya, bagaimana cara Bapak mencarinya kalau nomor HP saja sudah hilang? Maksudnya kan kita koordinasi sama pemerintahan desa. Oh, dengan apa Kepala data desa. dari Atau kepling kependudukan ya? Iya, kepala dusun kalau di desa. Kita Ke- koordinasi juga Bu. Oh gitu ya, jadi Iya. itu yang Bapak lakukan. Baik. Betul.